Maka Yesus mau memperlihatkan agama itu bukan isinya peraturan. Agama itu harus menjadi sebuah relasi yang penuh kasih. Memang kayak kemarin saya ada umat datang. Pastor, saya sudah 5 tahun ditinggal suami saya. Sudah tidak tahu dia kemana. Saya dengar dia sudah menikah lagi. Saya sendirian, pastor. Saya tetap setia selama 5 tahun. Tiba-tiba pastor ada pria lain jatuh hati pada saya. Rupanya saya pun demikian. Saya boleh menikah lagi enggak, pastor? Karena saya sudah mengasihi dia. Terus saya mengatakan, Bu, tidak semudah itu. Ibu harus bereskan perkawinan sebelumnya. Tapi kan dia sudah dengan pria lain, pastor. Saya dibiarkan merana. Pastor ngerasa enggak? Enggak, kata saya itu. Katanya gereja ini penuh kasih. Kenapa sih enggak terima aja? Sudah tinggal diberkatin, saya boleh Katolik lagi. Ingat, kasih bukan berarti membolehkan segala-galanya. Itu sudah bukan kasih lagi kalau membolehkan segala-galanya. Apakah dengan alasan kasih, saya sudah mengasihi Tuhan, saya sudah memberi persembahan kepada Tuhan, uang yang saya punya sudah diberi persembahan kepada Tuhan. Lalu kita punya saudara masuk rumah sakit, butuh biaya banyak, lalu saya ngomong kepada saudara, aduh maaf, uangnya sudah habis, sudah untuk persembahan pada Tuhan. Apakah itu kasih? Tidak. Jadi memang peraturan, perintah bukan yang pertama dan utama, harus kasih, tetapi kasih tidak boleh dipermainkan. Kasih tidak boleh mengatakan, karena kasih semuanya boleh. Ada seorang ibu yang mengatakan, Pah, karena saya itu sayang papa, udah papa tong aktif di mana-mana. Nanti tidak ada waktu di rumah, udah diam di rumah. Akhirnya bapaknya diam saja kayak mana queen. Kasih itu tidak mematikan. Kasih itu selalu menghidupkan. Kasih itu selalu memberikan yang terbaik pada orang yang dikasihi. Karena kasih yang benar selalu menginginkan yang terbaik bagi orang yang disayangi. Betul atau tidak? Betul. Saya mengasihi, pasti saya kasih yang enak-enak. Maka pastor itu selalu dikasihi umat. Umat selalu ngasih makanan yang paling baru untuk pastornya. Untuk suaminya udah diangetin 7 hari yang lalu. Jadi suaminya apalagi mah? Gudeg. Kapan? 7 hari. Bau. Gudeg makin lama makin enak. Apalagi 2 tahun. Enak banget. Jadi kasih itu adalah sebuah gerakan untuk membuat orang yang saya cintai merasa bahagia. Merasa sukacita. Ini yang mau dipaparkan oleh Yesus dengan perikop tadi. Bahwa yang paling dikedepankan di dalam hidup beragama bertuhan adalah relasi kasih. Hanya pertanyaannya, walaupun demikian, walaupun Allah menawarkan kasih, walaupun Allah menawarkan kelegaan, datanglah kepadaku kan, bebanmu akan kulegakan. Tapi pertanyaannya, kenapa kok jarang orang yang datang pada Tuhan? Mengapa kok manusia sering menolak Tuhan? Bisa terjadi karena walaupun sudah datang, hidup bukan jadi ringan tapi tambah berat. Banyak orang yang tidak mau aktif di gereja, nggak mau jadi prodiakon, saya mah masih berdosa, saya mah masih resep berdosa. Emangnya pastor teresep berdosa? Resep. Kamu ditanya mah gitu ya.
Tapi ya harus setia dengan panggilannya. Betul Pastor Hendra kan resep berdosa. Lihat, asoy gitu ya. Jadi kita berpikir kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, hidup kita nantinya terlalu banyak batasan. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini. Kentut aja harus tanda salib dulu gitu ya. Mama lihat kasarnya gitu. Jadi bisa terjadi orang tidak mau dekat dengan Tuhan karena merasa makin berat dekat dengan Tuhan. Makin banyak dituntut. Tidak boleh lagi nyanyi yang enak-enak. Nyanyi goyang apa? Goyang dumang gitu ya. Goyang dumang begitu. Aduh tidak boleh lagi harus kudus goyang dumang. Goyang dumang. Goyang dumang gitu. Ini versi yang rohani. Nggak ada. Saudara-saudari terkasih baru 1 tahun yang lalu. Saya ziarah dengan 3 bus. Ini salah satunya ada di sini semuanya. Orang-orang yang ziarahnya gitu ya. Habis doa salam Maria. Mereka tekun semuanya salam Maria. Masuk ke bis. Ayo dumang dumang. Ayo goyang dumang, hati senang gitu ya. Apakah dosa? Tidak. Merasa dibenarkan. Jadi bukan berarti setelah kita jago puji-pujian, setelah kita banyak itu persekutuan, kita tidak boleh kayak gitu lagi. Ayo kita versi orang kudus. Ayo goyang dumang, biar hati senang karena Tuhan Yesus. Gitu ya. Segala-galanya dihubungkan kayak Yesus deh gitu ya. Enggak. Jadi jangan pernah berpikir Anda dekat dengan Tuhan, maaf, Anda tidak boleh menikmati dunia ini. Salah. Sekali lagi. Tadi saya ngomong di sini. Di sini. Saya mun kieu teh. Saudaraku, bukan berarti kalau saya sudah dekat dengan Tuhan, saya tidak boleh menikmati hal dunia lagi. Enggak. Karena saya sudah dekat dengan Tuhan, babi hanya saya kedipin aja. Hai babi, dalam nama Yesus kau haram. No. Kita boleh menikmati. Karena apa? Karena kenikmatan itu yang benar akan membawa rasa koaan. Geus tarik salah deh. Betul, yang penting ada iman dan berani. Tapi no era pamajikan. Tadi orang rek ngomong naon an. Tadi saya mau ngomong apa? Pertanyaan ke Paan? Gak ada yang ingat? Ya Allah. Apa Bu? Oh iya. Karena apa? Karena kenikmatan yang kita cecap akan menghasilkan tadi koan sukacita. Yang paling benar koan adalah rasa syukur. Rasa syukur. Tepuk tangan untuk koan. Rasa syukur. Langsung pas tepuk tangan mah istrinya bahagia. Rasa syukur. Rasa syukur. Kalau rasa syukur itu artinya apa? Semua akan kembali kepada siapa? Sang pemberi. Sang pemberi. Maka di situ hal yang tidak boleh kita mengerti bahwa kalau saya sudah dekat dengan Tuhan, semua pamali. Emangnya kalau pastor jalan aja naik motor selalu puji-pujian? Tidak. Saya kemarin naik motor mau ditubruk truk. Saya jengkel sekali karena saya udah masuk, truknya masuk. Saking jengkelnya saya ludahin truk itu. Cuh. Dan apa yang terjadi? Ininya helm itu tertutup. Jadi muncrat balik ke saya. Langsung saya ngebut daerah ku supir trukna gitunya. Urun mereka hutan heula sakedeung dilap lah.
Jadi, saudaraku yang terkasih, lihatlah. Memang hidup dengan Tuhan orang memang harus dikontrol oleh hukum Tuhan, benar. Tapi bukan berarti sekali lagi mendosakan segala-galanya. Enggak, semua yang diciptakan oleh Allah, baca dalam kitab suci. Apa komentarnya? Baik adanya, baik adanya.